Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, semuanya sudah siap ya? Oke. Berdoa Al-Fatihah. Amin. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Untuk yang Bapak panggil, mohon angkat tangan. Deviana hadir? Oke. Salma Mufidah hadir? Oke. Adib hadir? Oke. Muhammad Alfarizi hadir? Oke. Asristiana hadir? Oke. Baiti hadir? Oke. Bayu Andika hadir? Endah hadir? Muhammad Habib hadir? Muhammad Hisham hadir? Ihsan Maulana hadir? Jais Maulana hadir? Husnul hadir? Maisarah hadir? Priska hadir? Ria Rahmawati hadir? Muhammad Rifai hadir? Oke, berarti hadir semuanya ya. Alhamdulillah semuanya bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, oke, sebelum menginjak materi hari ini, Bapak akan sedikit bertanya dulu mengenai materi yang kemarin. Apakah masih ada yang ingat untuk yang minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ya Mas Bayu? Ya benar, kita membahas tentang sholat berjamaah. Nah, apa saja yang sudah kita bahas kemarin? Iya benar sekali, kita sudah membahas mengenai tata cara sholat berjamaah, mengenai hukum sholat berjamaah, dan keutamaan sholat berjamaah. Dan alhamdulillah minggu kemarin kita juga sudah praktek bagaimana melaksanakan sholat berjamaah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berzikir dan berdoa setelah sholat. Oke, silahkan anak-anak buka buku paket fikihnya halaman 60. Nah, tentang berzikir dan juga berdoa setelah sholat. Mungkin bagi kita semua sudah tidak asing ya mengenai berzikir dan juga berdoa setelah sholat ini, karena setiap harinya kita pasti melaksanakan ibadah tersebut sehabis kita menunaikan ibadah sholat. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dan setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Nah, nanti setiap kelompok akan mendapatkan tugas materinya masing-masing. Nanti Bapak harap
anak-anak semua bisa berdiskusi mengenai materi yang sudah Bapak bagi. Nanti diharapkan juga semua anggota kelompok dapat memahami apa yang sudah didiskusikan tadi, serta apabila ditunjuk secara acak dapat mempresentasikan hasil diskusinya tadi ke depan. Nah, sekarang anak-anak silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan urut nomor absen. Oke, sudah. Nah, untuk tugas kelompok 1 silahkan berdiskusi mengenai pengertian berzikir dan berdoa. Untuk kelompok 2 silakan mempelajari tentang dasar-dasar hukum berzikir dan berdoa. Untuk kelompok 3 silakan mempelajari tentang bacaan, zikir, dan doa setelah sholat fardu. Untuk kelompok 4 silakan mempelajari tentang hikmah pelaksanaan berzikir dan berdoa. Oke, sudah ya, sudah dicatat. Nah, Bapak akan beri waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Nanti setelah selesai berdiskusi, silahkan perwakilan kelompok 1 atau 2 orang mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Terima kasih. Baik, udah selesai semua ya. Oke, silahkan urut dari kelompok 1 perwakilan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya tadi mengenai materi pengertian berzikir dan berdoa. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sudah sangat jelas ya yang disampaikan dari kelompok 1 tadi mengenai pengertian berzikir dan berdoa. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya tadi mengenai materi dasar-dasar hukum berzikir dan berdoa. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Penjelasannya sangat baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang dilanjut untuk kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Wah, sangat bagus sekali ya penjelasan dari kelompok 3 tadi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, dan yang terakhir silakan perwakilan dari kelompok 4 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Sangat bagus tentang penjelasan materi hikmah pelaksanaan berzikir dan berdoa. Oke, terima kasih untuk masing-masing kelompok yang sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya tadi ke depan. Oke, untuk sedikit kesimpulan bahwasanya dari segi pengertian, berzikir merupakan kegiatan ibadah yang dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian dengan membaca bacaan-bacaan atau melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai penghayatan hati yang mendalam dalam upaya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu dan tempat. Nah, untuk pengertian dari berdoa merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendirian dengan membaca bacaan-bacaan tertentu disertai dengan penghayatan hati yang mendalam agar harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu dan tempat.
Nah, untuk dasar-dasar hukum berzikir dan berdoa, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepada Allah, aku pun ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Itu tadi termasuk dasar-dasar hukum berzikir dan berdoa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Tadi juga sudah dijelaskan dari kelompok 2. Nah, untuk hikmah-hikmah pelaksanaan berzikir dan berdoa, mungkin seperti yang dijelaskan dari kelompok 4 tadi, itu ada beberapa hikmah untuk pelaksanaan berzikir dan berdoa, seperti diberikan keridhaan, menambah rizki, menghilangkan kegundahan hati, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah rasa percaya diri, dan diampuni dosa-dosanya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai berzikir dan berdoa setelah sholat. Oke, alhamdulillah. Bapak, ulang sekali lagi, apakah masih ada pertanyaan dari anak-anak? Oke, belum ada? Baik, kalau belum ada pertanyaan, Bapak ingatkan sekali lagi mengenai tugasnya tadi. Jangan lupa ditulis, dihafalkan, serta diamalkan di setiap harinya setelah kita melaksanakan ibadah sholat, terutama itu. Baik, Bapak berpesan pada anak-anak semua, di keadaan pandemi seperti ini jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak semua berada. Baik, kita akhiri dulu pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa penutup kafaratul majelis dan juga hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu dulu yang dapat Bapak sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan bisa menemui Bapak di waktu longgar, atau enggak bisa ditanyakan pada pekan depan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.